Hello everyone, welcome back to Fajar GGS. Pada konten kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang kondisi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yaitu terdapat 4 pertanyaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu menurut pendapat Anda, apakah Indonesia itu memiliki cadangan yang melimpah atau tidak? Sertakan alasan dan sumbernya. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Antara lain, pertama yaitu hutan. Berdasarkan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2011, bahwasannya hutan di Indonesia itu memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar, dan Indonesia itu merupakan pengekspor hasil hutan di beberapa negara seperti Malaysia dan Jepang. Hasil ekspornya itu berupa kayu dan kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu hasil laut. Berdasarkan website www.kompas.com itu menjelaskan bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam sumber daya laut yang sangat melimpah. Karena Indonesia itu dikenal dengan nama negara maritim, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu merupakan wilayah laut. Sedangkan potensi ikan laut Indonesia itu mencapai 6 juta ton per tahunnya. Kemudian yaitu sumber daya alam minyak bumi. Berdasarkan jurnal dengan judul Pemanfaatan Energi Alternatif sebagai Energi Terbarukan untuk mendukung substitusi BBM, itu penulisnya Imam Khalid menjelaskan bahwasanya produksi minyak bumi yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan yang sangat drastis karena semakin laut semakin menipis, dan bahan bakar ini tuh merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, sumber energi utama dalam penggunaannya itu digunakan untuk bidang kelistrikan, industri, dan transportasi. Di tengah krisis energi saat ini, timbulnya pemikiran baru atau inovasi baru untuk melakukan diversifikasi energi dengan mengembangkan sumber energi lain seperti energi alternatif untuk menyediakan konsumsi energi yang beragam. Sesuai dengan peraturan pemerintah Menteri nomor 25 tahun 2013 itu menjelaskan bahwa masih dapat dinaikkan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak dengan menggunakan biodiesel sebagai campuran biosolar. Indonesia memiliki potensi sumber daya yang banyak, namun cadangan sumber daya alamnya itu sangat menipis, tidak melimpah. Maka dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam itu harus dilakukan secara optimal, sehingga cadangan sumber daya alam Indonesia itu akan terus terjaga sampai ke generasi masa depan, agar masih dapat menikmati cadangan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tidak lupa dukungan dari pemerintah Indonesia tentang kebijakan itu sendiri harus dipenuhi, yaitu pemenuhan cadangan sumber daya alam yang dapat diperbarui menjadi energi alternatif yang terbarukan untuk penyediaan konsumsi energi domestik, yaitu mengubah supaya tidak terjadi ketergantungan dari bahan bakar minyak yang tidak dapat diperbarui. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut pendapat Anda, depresi dan kelangkaan sumber daya alam yang di Indonesia itu hayati maupun non-hayati? Depresi itu merupakan suatu pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya demi kebutuhan akan bahan mentah. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pengambilan sumber daya alam yang besar-besaran tersebut maka akan menimbulkan suatu kelangkaan setelahnya jika cadangan sumber daya alam pada lokasi tersebut tidak mencukupi dan melimpah. Sehingga depresi ini tuh menjadikan faktor pertama penyebab terjadinya suatu kelangkaan. Selain itu, penyebab suatu kelangkaan itu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Apabila suatu pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat,
tapi kebutuhan itu sangat juga meningkat, maka akan terjadinya kelangkaan kelangkaan jumlah barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu terbatasnya kemampuan produksi. Kemajuan teknologi pada negara maju itu sangat pesat berbanding terbalik dengan kemajuan teknologi yang ada di negara berkembang, sehingga produksi pun melamban dan mengakibatkan produksi itu semakin mengalami kelangkaan. Yang selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam itu memang salah satu penyebab kelangkaan sumber daya alam yang di luar kekuatan manusia, yang mana kerusakan tersebut dapat menjadi penghambat dalam melakukan distribusi barang maupun jasa, dan juga dapat menimbulkan kelangkaan pada jasa atau barang tersebut. Contohnya seperti pada bencana alam banjir. Maka dalam proses produksi, dalam proses distribusi barang akan mengalami penghambatan. Yang kemudian yaitu cara dalam mengalami kelangkaan tersebut. Yang pertama yaitu eksplorasi dan pemenuhan. Cara eksplorasi dalam penemuan sumber daya alam yang terbarukan ini memungkinkan ketersediaan, namun dasarnya stok depositonya itu mengalami penurunan. Jadi tidak recommended. Yang kedua yaitu penghematan sumber daya alam melalui kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya pengganti atau substitusi. Misalnya itu kelangkaan minyak bumi dapat diganti dengan batu bara atau bahan bakar BBG. Terus selanjutnya yaitu pemanfaatan kembali daur ulang. Misalnya jenis-jenis plastik itu dan besi itu didaur ulang. Dari cara alternatif mengatasi kelangkaan tersebut, perlu adanya rasa kesadaran akan pentingnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita sampai ke generasi yang masa datang. Maka perlu adanya dukungan dari pemerintah tersendiri dengan melakukan kebijakan pembatasan depresi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana sih pendapat Anda atau pendapat saya mengenai tentang eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran dengan alasan pembangunan ekonomi? Menurut saya, eksploitasi besar-besaran sumber daya alam untuk membangun ekonomi itu merupakan sesuatu keputusan yang kurang bijak atau kurang tepat, karena berdampak buruk pada lingkungan, meskipun di sisi lain memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Karena dalam pemanfaatan sumber daya alam seimbang dengan fungsi lingkungan dan harus lingkungan dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apabila perlunya pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlu dikembangkan industri dengan menerapkan industri yang ramah lingkungan. Adanya dukungan pemerintah ini juga membuat kebijakan dengan adanya industri yang hijau atau ramah lingkungan tersebut dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyeimbangkan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi juga dapat terwujud. Kita ketahui bahwa apabila suatu perusahaan melakukan eksploitasi secara besar-besaran, maka akan berdampak buruk atau berdampak sangat fatal terhadap sekitar atau lingkungan, seperti bencana alam yang mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam. Kemudian yaitu adanya sumber daya alam tambang yang dapat diperbarui, terus dan lain-lain, sehingga dari dampak yang ditimbulkan tersebut akan merugikan masyarakat ke depannya. Maka eksploitasi itu harus tidak recommended untuk dilakukan. Pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir yaitu, apa yang kalian ketahui tentang konservasi berdasarkan jurnal sesuai serta judulnya. Nah, jurnal ini itu berdasarkan juga dengan kelompok yang telah kami kerjakan,
Yang pertama itu berdasarkan jurnal dengan judul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Sumber Daya Air terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, dengan penulis Suwari Ahmadian, menjelaskan bahwa konservasi itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi, di mana konservasi dari segi ekonomi itu berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi itu merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Implikasi kebijakan atau peran atau pemerintah dalam dalam konservasi, yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, mengatur tentang bagaimana melakukan konservasi tanah dan air. Selanjutnya yaitu berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424 Menhub 2 tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya air. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.